Selamat pagi. Ya, yang di belakang jangan terlalu ke belakang, yang depan masih kosong. Ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Gimana tugas sama situ? Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Rajek, Bapak Haji Sajiman SPDNN. Yang terhormat Bapak Ketua K3S Kecamatan Rajek, Bapak Haji Mahmudin SPD. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kecamatan Rajek, Bapak Haji Bahrul Ulum SPD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ketua Gugus Kecamatan Rajek. Yang terhormat rekan-rekan panitia workshop implementasi kurikulum merdeka dan kegiatan pengimbasan GSN. Yang saya hormati rekan seperjuangan sekaligus narasumber Ibu Munayah SPD SD sama ya sama. Dan yang saya cintai dan banggakan Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum merdeka dan pengimbasan GSM tingkat Kecamatan Rajek. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berkah ini. Kita berkumpul bersama dalam kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah buat kita, menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mempersingkat waktu, mungkin hari ini tidak ada pembukaan, namun tidak lepas dengan kaidah kegiatan, maka mempersingkat waktu saja, hanya beberapa sambutan saja Pak dari Ketua K3S plus tuan rumah ya Pak Haji ya. Ayah. Baik, mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Ketua K3S dan tuan rumah dari kegiatan workshop hari ini. Dengan segala hormat, dipersilahkan. Terima kasih Pak Sarifudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rajek. Yang saya hormati narasumber workshop. Yang saya hormati moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Gugus Kepala Sekolah se-Kecamatan Rajek, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta workshop dari kelas 4. Betul? Ya, walaupun dari kelas 4, Pak, ada juga yang dari kelas 5, ada juga dari kelas 6. Nggak apa-apa, karena hari ini intinya bagian kelas tinggi ya. Kemarin kelas rendah kebanyakan diwakili oleh kelas 1. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan workshop
implementasi kurikulum merdeka dan gerakan sekolah menyenangkan GSM. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang insya Allah saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih dan selamat datang di SD Negeri Rajek 5. Ya kebetulan dalam kesempatan ini saya atas nama tuan rumah, ya kebetulan saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya ini peserta workshop dari kelas 4 atau kelas 5 dan kelas 6 bisa hadir untuk mengikuti workshop ini. Yang selanjutnya tentunya permohonan maaf bila dalam pelaksanaan workshop ini ada kekurangan-kekurangan. Untuk itu sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu bahwa kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka dan GSM pada hari ini adalah hari kedua, hari terakhir menerima ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kalau saya melihat dari video atau dari YouTube yang sudah dikemas oleh Pak Ari, kegiatan workshop hari pertama kemarin itu begitu hebat, begitu luar biasa, semangat. Dan untuk hari kedua ini Bapak dan Ibu jangan kalah semangatnya, jangan salah hebatnya. Jadi harapan kita mudah-mudahan lebih baik dari hari pertama kemarin. Seperti itu Bu ya, setuju? Insya Allah kita akan lebih baik dan lebih semangat untuk menerima dan yaitu implementasi kurikulum merdeka. Artinya hari ini dan kemarin kurikulum merdeka dicoba untuk disampaikan oleh narasumber, diimplementasikan dalam bentuk materi oleh narasumber. Nanti mungkin ada kolaborasi dan workshop yang dilaksanakan oleh kita di Kecamatan Rajek selama 2 hari ini. Pertanyaannya, setelah kita mengikuti workshop ini, mampukah ilmu yang kita dapat selama workshop ini diimplementasikan di sekolah masing-masing? Itu saja harapannya. Tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu banyak harapan yang ingin kita berikan untuk sekolah kita masing-masing kaitan dengan hasil yang sudah kita dapat, yang sudah kita peroleh pada workshop kali ini. Selamat mengikuti workshop, semangat terus. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Mahfudin selaku Ketua K3S dan tuan rumah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mempersingkat waktu karena ini hari Jumat, ada pemotongan time kurang lebih 30 menit nanti ke depan. Jadi kita akan mulai materi pertama, yaitu tentang kebijakan GSM yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sajiman SPD MM. Dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Ada sesuatu yang ketinggalan ya? HP-nya ke bawah nggak Bu HP-nya? Biasanya kalau HP ketinggalan itu kalau dompetnya ketinggalan masih bisa nahan pinjam teman. Kalau HP susah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, sebelum saya berbicara lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita, keluarga kita yang sedang kurang enak badan. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan bisa bertugas aktif seperti sedia kala. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, saya tidak mau ngomong jauh karena tema udah jeblak di belakang. Temanya udah jelas ya. Temanya udah jelas. Hari ini kita mau berbagi ilmu barang setetes. Halo Bu? Sepakat, tapi sepakat dulu. Kalau yang nggak ikhlas lebih baik pulang. Jujur saya, takutnya nanti nggak ikhlas. Begitu di tengah jalan gelisah. Insya Allah di hari Jumat ini ibu-ibu tidak Jumatan. Jadi nanti bapak-bapaknya nanti Jumatan, ibu-ibunya tetap di sini jangan pulang karena habis Jumat kita lanjutkan. Hari ini bukan hari terakhir, memang hari pertama. Yang namanya diklat sehari nggak mungkin beres Bu. Saya mengikuti GSM itu hampir 16 kali Pak Bu. Kegiatan GSM ini. Sono kemari ke sono kemari aku ikutin sampai aku yang tadinya remeng-remeng rada jelas apa itu yang disebut GSM nanti kita bahas bersama. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Takut lupa kemarin pandemi jarang upacara kita menyanyikan lagu Saraya dulu. Tapi ini 3 stansa. Tahu 3 stansa Bu? 3 kali nada sama beda kata-kata supaya nggak salah kita lihat di layar. Dan Bapak Ibu mohon berkenan untuk berdiri sejenak dan ikuti irama. Saya tidak akan memberikan contoh, kita belajar lihat layar. Kelihatan di belakang Bapak Ibu? Nggak usah belajar ini. Iya, 3 stansa ya Bu. Ibu
debu, nggak ada apa-apanya. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri ini yang Jumat ya. Kerja yang ikhlas Bapak Guru, ya Ibu Guru. Ikhlas itu nggak kelihatan di jero hati. Makanya kata si biasa nih, pegang ini namanya pikir. Apa Bu? Pegang ini pikir. Halo Bu, pegang ini. Kalau ini jiwa. Kalau ini, kalau pegang ini apa? Jiwa. Ini Pikir. Ini Hati. ini Raga. kalau raga. Saya ulangi. Kalau begini pikir dua-duanya. Pikir. Ini Hati. ini Hati. ini. Ayo saya kasih apa yang kompak. Kalau yang nggak mau ngikutin saya berarti pengen pulang. Pikir, hati, raga, pikir, jiwa, raga, hati, pikir sendiri. Bapak Ibu senang nggak jadi guru? Kalau senang harus mencintai dong pekerjaannya. Dapat duit nggak dari guru? Dapatlah sertifikasi, TPP, gaji ke-13, lebaran bisa beli kerudung. Baru bersyukur bagaimana? Ya kan? Kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Betul nggak Bu? Kita kan pengen kerja itu halalan. Ini banyak ujung-ujungnya itu. Mau kemana kan? Udah nggak ikhlas, gajinya nggak naik-naik, bos nggak turun-turun. Ya kan? Sertifikasi mau nyamanya UPS, sinkron belum. Itu nih saya. Terus maunya apa? Kalau kerja nggak ikhlas sudah berhenti aja. Jadi tukang ojek berbunyi. Yang namanya rezeki itu mengikuti Bapak Ibu. Ya kan? Burung yang terbang setiap hari meninggalkan anaknya di sarang. Secara matematiknya dapatnya makanan untuk anaknya. Anaknya 5 burung prit, tahu prit? Burung pipit yang bersarang di pohon ini, ada itu sarang burung di sarang. Dia terbang, dia sendiri harus kenyang. Tapi kalau anaknya belum kenyang, dia nggak mau makan. Ayam sama, tahu nggak anak ayam? Aku pernah cerita anak ayam. Induk ayam itu ngorek-ngorek apa telur semut, panggillah anaknya, ya kan Bu? Pernah lihat ya? Anaknya dulu disuami, udah kenyang, sampai sore anaknya ada 7 kenyang semua. Yang terakhir untuk ibunya udah mau masuk kandang, baru dia makan. Anaknya sudah gak mau makan, udah kenyang, paruhnya sudah penuh, baru itu. Mudah-mudahan kita jadi pemimpin seperti itu. Anaknya udah kenyang semua nih. Baru kita nyamakan. Itu yang namanya ikro itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, membaca alam, membaca situasi. Halo? Hai. Tepuk pendidik, ingat nggak tepuk pendidik? Belum ya? Ini pesertanya lain Pak Haji. Jadi blok-blok profesional, blok-blok bermartabat, blok-blok sejahtera, insya Allah yes. Paham? Belum. Masuk 2 kali siaran ulang. Lagi, tepuk pendidik, blok-blok profesional, blok-blok bermartabat, blok-blok sejahtera, blok-blok insya Allah yes. Semangat aminnya. Tepuk pendidik Profesional. Bermartabat. Sejahtera. Insya Allah yes. belum semangat. Sekali lagi yang semangat, tepuk semangat, tepuk pendidik. Profesional. Bermartabat. Sejahtera. Insya Allah yes. Kok harus profesional sih? Kata undang-undang guru dan dosen. Guru yang baik itu harus mempunyai kompetensi opat. Aku sampaikan nih 2 menit, tunggu ketemu. Kata undang-undang guru dan dosen, guru yang baik itu harus punya kompetensi 4. Apa?
kepribadian. Kompetisi benar. Guru itu harus punya pribadi yang baik, yang berkarakter. Halo? Apa itu karakter? Renas Manggoti. Apa tuh? Renas Manggoti. Re itu apa sih? Religius, nasionalis, mandiri, gotong. Itu mah kata PK. Tapi kata DSM beda. Ini demokrasi DSM di Kelantan. Guru yang jujur berarti kepribadiannya bagus. Guru yang tanggung jawab berarti kepribadiannya bagus. Guru yang tidak dendaman, tahu dendaman bu? Tahu dendam? Kalau dimarahin temen, awas lo. Itu dendam, nggak boleh. Dendam, iri, hati, dengki itu jelek, jauhkan jauh. Kalau guru enggak, guru dihina, udah dia yang penting saya tidak rugi. Makanya pusing-pusing. Takutnya ada yang seperti itu ditratasi maka ditimika ada ya. Dihina, dicaci maki, terus aja yang penting pokoknya saya kerja sesuai dengan porsinya. Sosialnya harus bagus. Bagaimana sosial? Kira-kira kita butuh teman nggak? Membutuhkan tetangga nggak? Butuh teman satu sekolah nggak? Contoh ini, Bapak Ibu lagi ada kegiatan kitangan anaknya, kan nggak mungkin sekolah kan? Kira-kira ibu meninggalkan sekolah nggak? Kalau ibu punya teman baik hati, pasti kita tolong. Bundanya tolong anakku kelas 5 diisi. Saya hari ini ada acara rumah anakku, ngantar anak ke Anjang. Anjang. Butuh teman. Kalau temannya Buya yang misalnya nggak aku baik-baik itu ya lagi sudi amat. Tak bisa gimana? Malah saya cuek sih. Akan balas dendam. Itu gua harus memiliki. Kemudian harus punya pedagogi, cara mendidik anak. Yang keempat harus profesional itu membidangi, atau menguasai di bidangnya. Dokter profesional dicari apa? Jauh lebih dicari. Tukang urut profesional dicari nggak bu? Guru profesional dicari nggak bu? Siapa yang cari? Wali murid berebut berbondong-bondong ingin mendaftarkan sisanya ke sekolah itu. Tapi kalau ibu jutek, galak, kemudian hidup lagi, udah lengkap itu. Nah, maka lewat kesempatan ini, kan ini judulnya gerakan sekolah menyenangkan. Jadi gerakan sekolah menyenangkan itu kebetulan aku kenal dengan pencetus DSM, itu namanya Pak Muhammad Rizal. Dia suami istri tinggalnya di dekat kampung saya sana. Pertama kali dia kenal DSM itu, halo, belakang, halo. Jadi Mas Rizal itu jadi dosen. Sekarang itu dia sebagai dosen UGM. Tahu UGM bu? Universitas Gajah ada di Jogja yang terkenal, ternama. Beliau itu suami istri ditugaskan ke Australia tahun 2008, 2009 di Australia kalau nggak salah ini. Di sana itu membawa anaknya ada 3, yang satu diajak ke sana. Istrinya juga jadi dosen, istrinya Pak Rizal namanya Ibu Novi, dosen di sana di luar negeri. Nah, neneknya yang di Jogja, di Sleman, khawatir baru anakku nanti, cucuku nanti gak keurus. Kan bapak sama ibunya pada jadi dosen, nanti jangan-jangan gak keurus. Di Australia bu, anaknya disekolahkan kelas 1 sekolah internasional yang tidak ada bahasa Indonesia. Di sekolah itu, kata Mas Rizal, pada suatu saat Mas Rizal itu ngantar ke sekolah anaknya itu. Wah, anakku gimana? Dia khawatir, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa sana, terus baru lagi.
nanti gimana nanti di sekolah. Gak khawatir tuh bapaknya itu. Dianterin. Kata ibu gurunya, sudah Pak, pulang aja, nanti guru yang bertanggung jawab. Was-was tuh, pergilah dia ke kampus untuk mengajar menjadi dosen. Sehari 2 hari, dia kok nggak tenang, kepengen melihat anaknya itu ke sekolah. Memaksakan sekira jam 11-an siang dia datang ke sekolah. Kok anakku nggak boleh dijemput dan diantarin masuk ke dalam ruang itu, kenapa sih? Kakak sekolah kaget Mas Rijal yang penemu GSM. Ternyata di sekolahnya itu banyak alat-alat bermain. Tahu alat bermain? Dari congklak, badminton, banyak lah itu fasilitas. Kolam yang ada ikannya, ada apalah, bikin kue-kuean segala macam itu pun banyak sekali nggak bisa nyebutin. Nah setelah itu dia penasaran masuk ke dalam. Jam 4 sore dia balik lagi jemputkan sekolahnya itu dari pagi sampai sore di sana, dari jam 9 di dalam masuknya sampai jam 4 sore baru boleh diajak pulang, makan, sholat segala macam. Di sana itu belajarnya sebentar, tapi mainnya tapi belajar, main itu belajar. Terus dia nggak mati. Anaknya pertama ditanya, kok kamu bawa pisang? Dapat dari mana? Oh aku beli di mall. Kata yang temannya yang si anaknya Mas Rizal, berapa duit kamu beli? Sekian $. Kok kamu mahal ya? Saya murah nih belinya. Saya beli di pasar tradisional. Kalau orang Jawa bilang, nah di situ aku belinya. Berapa duit? Sekian dia sebutkan. Yang satu, aku lebih murah, tetanggaku tebang sendiri umpamanya nih. Nah, ternyata si anak itu tanpa kita sadari dia belajar. Kok kenapa murah? Di sana nggak ada pajaknya, kata mama. Kalau di mall itu ada pajaknya. Anak kecil kelas 1 sudah bisa bilang pajak, sudah bisa membandingkan, sudah bisa belajar tentang inflasi. Kalau inflasi tahu inflasi? Perbedaan harga karena apa? Angkutan. Kalau di mall kan diangkut, ya kan? Dari desa dibawa ke kota dan sebagainya. Kenapa kok belinya di mall lebih mahal dibanding di pasar tradisi? Anak belajar di situ. Menjelaskan kenapa kok kalau tadi beli pisang murah, apa sebabnya? Ditanya satu-satu. Contoh pembelajaran di sana. Di sana tidak ada kekerasan, Bu. Tidak ada meja yang seperti ini. Maaf, aku lihat diceritain sama Mas Dian. Tidak ada meja begini. Kalau itu salah ya. Belajarnya beli soto, ngosot, gelas. Tapi anak setiap hari diajar tentang kejujuran, kerapian, tentang kepribadian. Setiap hari itu gurunya. Dan gurunya pun lesot, tahu lesot? Kayak gimana sih kayak kajian itu? Di sana tidak ada kurikulum. Halo? Tapi pendidikannya, grafiknya tinggian sono. Indonesia itu menangnya di Olimpiade, tapi mutu pendidikan kalah kata Mas Rijal. Survei itu di Indonesia itu kalau mau lomba matematik jago orang bisa dikondisikan. Ayo kita latihan soal-soal, betul nggak? Betul nggak Bu? Cocok soal-soal, pintar juara. Tapi apakah karakternya karakter matematik? Hitung-hitungnya suruh bina pramuganya. Bu, Bapak itu nanti bina pramuka. Sejam berapa, Bu? Sudah hitung-hitungan. Dia nanya bukan, oke saya dapat materi apa, Bu? Berapa? Sejam. Sudah hitung-hitungan materi? Bisa enggak? Enggak ada apa? Ujian enggak ada. Ujiannya itu ya pengamatan. Tahu pengamatan, Bu? Asesmen. Mas Rizal, Bu, itu dosen, Pak.
dosen bisa. Kalau sidang skripsi dia sekilas, dia lihat muka. Muka orang dia. Ini jujur nih, fakta nih. Aku cerita bukan ngomong fakta. Dia ada temannya beberapa dosen di sana. Mas Rizal itu punya teman dosen. Dosen itu kalau menilai kan harusnya kan kalau salah kan dicoret gitu ya. Di sana enggak. Dia punya asisten, panggil lu mahasiswa saya ada 16. Mana sih orangnya kayak apa? Lihat tuh. Wah ini harus nilai itu lambang, ya kan Bu? Nilai itu apa? Simbol. Betul nggak Bu? Nilai simbol nggak Bu? Contoh, ada anak nggak bisa olahraga nih, budaya nih, suruh senam nggak bisa begini-begini ya, nggak bisa. Anaknya bersih, rapi, tega nggak ngasih nilai 5? Tega nggak Bu ngasih nilai 5? Anaknya bersih, rapi, sikat gigi tiap hari, sehat, masa olahraga dikasih 5? Habis apa tuh gurunya? Benar nggak Bu? Jadi dia tidak pernah ulangannya itu ya lihat tiap hari. Dia mati. Itu Mas Rizal itu. Saya mau nanya, di pabrik karyawan yang ngeyel biasanya nggak lama, benar nggak Bu? Bikin ulah, bikin demo, karena karakter. Bapak Ibu kan pengen anak kita ini berkah. Gurunya dulu karakter dong, benar apa benar? Jangan dulu anaknya, pakai pakaian rapi, dan gurunya aja nggak bisa rapi. Contoh kecil, tapi ditimikan, ditahan nggak ada. Tahu timikan Bu? Tahu nggak timikan? Kirian? Nggak ada. Nah di SM itu pengennya gini loh. Sekolah itu apa? Rumah anak, rumah kita. Nanti ada instrumennya dibagi. Kalau saya cerita nggak selesai 2 minggu nih kan. Tentang di SM ini. Kayak apa sih di SM itu kayak apa? Sekolah, kepala sekolah, gurunya rukun. Itu bagian dari rukun dulu itu. Kepala sekolah dan gurunya. Karena itu adalah satu keluarga. Kepala sekolah mengayomi. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tokoh Taman Siswa Pendidikan Nasional, ngarso sung tulodo. Tahu nggak artinya? Madyo mangun karso tukuri handa. Guru itu harus ini madyo mangun di depan memberi contoh. Jangan ngomong doang, anak jaga kebersihan, biasanya disiram ya. Habis kencing ya disiram guru sendiri. Kata orang muridnya, bapak guru kencing mana buang rokok di situ. Anak itu pintar menilai. Satu, ingat so bangun. Madyo bangun. Madyo itu depan, madyo itu depan. Itu bahasa Kawi. Kalau bahasa Kawi Bu, bahasanya Dalang Ki Mantep Sudarsono. Madyo bangun karso. Madyo itu di tengah-tengah. Guru itu memberikan semangat. Ayo nak, bisa ayo nak, kamu kerjanya betul. Tukuri handayani, ngawasi. Takut tangannya ada yang jatuh, takut tangannya salah, ya kan? Itu guru. Kalau belum begitu belum guru Bu. Tadi kan kompetensinya ya kepribadian sosial, pedagogi dan profesional. Jangan dihafal, diimplementasikan. Makanya dulu ketika SPG, siapa yang SPG banyak di sini? Ada beberapa. SPG itu sekolah pendidikan guru. Yang jalannya hanya dilihat, jalan, Bapak jalan sana, dilihat. Sama siapa? Sama penguji. Bicaranya dites, jalannya dites, tulisannya dites. Karena bakal ngajar, bakal mendidik. Kalau ngajar mah Bu, anak SMA juga udah pintar ngajar loh, ya enggak? Tapi ibu kan pendidikannya guru, lebih hebat, bisa mendidik itu bisa mengarahkan dan merubah anak dari mulai nakal menjadi
nurut, dari bohong menjadi jujur, dari nggak sopan menjadi sopan, bla 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 bla. Itu guru. Nah, ketika kita jadi guru, kudu sabar. Kan karakter anak di kelas itu berbeda, daya tangkapnya berbeda, beda. Ada yang cepat, ibu kayak bensin turbo, cepat. Nah, kita harus memahami karakter peserta didik di GSM itu seperti itu. Gurunya harus menarik, gurunya harus pendekatannya apa? Bervariasi. Pernah cerita Mas Rizal, lihat guru mau mengajarkan tentang bagaimana mengatasi tentang apa tuh namanya itu, sampah, atau disebutnya dengan apa tuh? Limbah, atau disebut dengan apa? Disebutnya apa tuh? Kalau kotoran itu, Bu Yaya, apa tuh? Mengatasi tentang dampak limbah yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir. Anak itu hanya disuruh lihat sampah, Bu. Kata gurunya gini, nah, jadi belajarnya nggak pakai buku, begini. Nah, ayo kita ke TPA kalau kata sini lah. Apa yang kau rasakan? Tadi kan pikir ya. Nah, apa yang kau pikirkan? Lihat sampah hambar ratak begini nih. Kalau, nah, apa yang kau rasakan? Nah, apa yang akan kau katakan? Bagaimana pendapatmu? Itu anak itu semuanya pada nulis. Lewat apa? Pikiran, jiwa, hati, dan dia lihat. Bu, bau. Ini kenapa pada buangnya sembarangan? Bu, ini nanti banjir loh, Bu. Mereka ngomong, itu belajar Pak. Tidak berupa sampah adalah, itu namanya konsep, ya kan? Mengajari konsep-konsep, diajar. Bagaimana menurut kamu kalau ini sampah dibiarkan selama-lamanya akan bagaimana? Anak pasti pada ngomong kelas 1 itu Pak. Kelas 1 sudah bisa diajak memecahkan atau problem solving, diajak belajar. Diajak jalan-jalan ke pasar. Coba kamu beli tomat. Kan banyak tomat tuh. Kamu beli di sono, kamu beli di sono, kamu beli di sono. Pilih, jangan satu tempat. Setelah nyampe kelas, kamu belinya 5 ya. Nah, anak yang satu cerita, oh aku dapat 5 gede-gede, cuma 5.000. Yang satunya, wih bisa nggak dapat, saya cuma dapat kenanya ini 8.000. Padahal komentar. Kira-kira nak, yang membuat beda harga itu apa? Anak mencari soal begini. Wah, pedagangnya pelit. Ada yang bilang gitu tuh si anak tuh. Wah, dia mah tomatnya masih segar. Wah, yang di sini, itu tomatnya udah ada yang busuk. Dia berbagai macam alasan. Kan belajar dia. Belajar itu kelas 1 loh. Oh, dia mah orangnya baik. Oh, orangnya dia udah tua, pengen buru-buru pulang. Kan penyebab apa? Murahnya tomat dan mahal tomat dia tahu. Oh, begini. Kelihatannya sepele. Cari 2 kali 3, 6. Jadi nggak ketemu lagi kehidupan sehari. Diajak masak, belajar masak berbagai macam. Saya punya teman atau murid, ketika kelas 6 itu Bu nggak bisa baca Bu, aku sedih. Namanya Iseng, orang Laut, boleh dibuktikan. Namanya sebenarnya Ali, cuma dipanggilnya Iseng, itu Cina. Sekarang kata orang, wah nanti masa depannya bagaimana? Dia tukang sepeda Bu, jualan sepeda, laris tuh di dekat Galunggung, Terminal Maut, silakan disurvei. Itu murid saya, tahun 86, wajar namanya Iseng. Apakah Bapak Ibu yakin anak Bapak Ibu kalau yang nilainya besar itu nanti hidupnya akan sejahtera, dapat pekerjaan? Tapi kalau orang yang jujur, tanggung jawab, disiplin, yakin kerja dimanapun, bukan hanya bagian produksi, bisa manajer loh, karena dipercaya.
Tuh, maka GSM itu mau menjawab tantangan itu kalau mau tahu. Kayak apa GSM itu? Yang tadi saya udah bilang, gurunya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, siswanya bagaimana, wali muridnya bagaimana. Nanti ada di nanti udah tak share ke kepala sekolah, tinggal nanti dilihat. Tentunya untuk mencapai kriteria itu tidak gampang. Untuk mencapai instrumen itu tidak butuh kerjasama, butuh keuletan, butuh hati yang jernih untuk berubah. Tahu berubah bu? Tahu nggak berubah bu? Orang bikin golok, tahu golok bu? Golok yang tajam dibuat dari per mobil yang patah dimanfaatkan di bengkel, dibikin golok. Kira-kira semenit selesai nggak bu? Bakar, pukul-pukul, dicelup air, bakar lagi, pukul-pukul lagi, celup air. Lama nggak? Sabar. Nggak bisa namanya perubahan itu cepat. Tapi jangan gini, oh saya udah di kelas GSM, gitu-gitu aja. Lah bapak nggak mau berusaha mencari informasi sih. Kan sekarang zamannya digital. Halo? Tinggal ketik, yang penting paketnya ada, di sekolah ada wifi, manfaatkan itu. Bapak ibu mau nanya, naon we kepanggih, sampai sempet tuh Mas Rizal. Kemarin kan K13 ya, K13 RPP-nya susah nggak bu? Halo, susah nggak bu? Susah kalau mikir sendiri. Bapak bilang, ibu nggak bilang susah karena ngedownload, copy paste. Jujur saya emang nggak tahu saya. RPP yang bagus itu ketika diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, anaknya jadi top. Halo? RPP boleh nggak sedikit? Boleh, yang penting bapak ibu itu tujuannya sampai. Anak mau jadi apa? Misalnya anak harus bisa bikin kue lepet, atau terserah ibu mau ngajarnya. Yang penting nanti anak bisa buat RPP-nya itu tulisannya, saya menyiapkan belarak dulu, tahu belarak yang mudah. Saya nyiap nyuci ketan dulu, saya ini tahulah pokoknya. Intinya kan yang penting anak bisa buat, terserah gayanya. Gaya itu yang disebut RPP. Pembukaannya beda anak, mana tabungannya yang mau nabung, itu mah bukan RPP. Nah itu mah budaya bu, budaya itu. Pilihan anak-anak pada sehat nggak nak? Anak-anak siapa yang tadi pagi belum sarapan? Pernah ditanya, aku berkali-kali ngomong, ibu itu kalau ngajar jangan langsung anak-anak kita belajar ini, nggak bisa itu anak. Ibarat motor belum panas udah diajak lari. Ini kok ibu dari tadi cemberut aja, emang kenapa bu? Kan saya anak muridku nih, ternyata jawabannya tak terduga. Pak, bapak ibu saya tadi pada berantem mau perpisahan. Sedih nggak pak? Kira-kira si anak sebagai anak kan melihat orang tuanya pada mau berantem mau perpisahan, gelisah nggak dia? Di sekolah nggak bisa connect. Saya tanya lagi, ibu dari tadi kenapa? Sakit gigi pak? Nggak tanya sakit gigi, itu nggak tahu. Itu yang hal. Tanya lagi situ, emang kenapa bu? Kenapa nak? Kamu kok dari cemberut? Saya ini nasi saya diambil mandi saya pak, cuma sepiring, buat rebutan, masalah lagi. Itu pak banyak masalah tuh di kelas itu. Kalau menurut saya coba ibu kali. Itu namanya psikoedukatif. Tanya satu, tanya lagi di sini. Emang kenapa bu? Kenapa nak? Kok kamu dari tadi kok hidungnya naik turun itu angka 11-nya? Saya ikut nenek, bapak ibu saya ke Saudi Arabia, terus udah berpisah tuh, udah kan problem juga ya. Makanya tanyakan, deketin tuan. Oh iya, kenapa anak? Aku tiap hari nggak kasih jajan, sarapan enggak. Emang ibu kamu nggak punya duit? Kamu kerjanya apa? Ngayos, tahu ngayos? Masalah. Apakah ibu pernah bertanya? Ayo, itu ditanya bu, harusnya itu kan harus menguasai karakter peserta. Baru kalau udah siap, nah semuanya sehat. Bukan berarti itu harus dikuasai dulu, baru nanti akan jadi GSM. Dia merasa diayomi. Aku seneng sama ibu guru, orang
sama saya sayang, kepala saya suka dilus-lus. Maka udah gedenya, kalau ibu jadi guru yang jahil, dia dendam loh. Jangan tegur sama ibu. Bisa? Jangan tegur tuh orangnya galak sama saya. Emangnya mau dijulukin begitu? Saya berkali-kali aku bercerita, Bu menanya, aku cuci motor, aku udah lupa itu muridku. Tahun 86 dia tak ajar. Tahu-tahu Pak, nggak usah bayar. Sudah tak bayarin. Bahkan cuci motor cuma 6.000 ketika itu. Tapi murid masih ingat ke saya. Bukan masalah 6.000-nya Bu. Dia ingat ke saya kayak disiram air surga loh. Waduh, alhamdulillah. Kamu kerja di mana? Jainal Abidin nanti. Saya dokter Pak di rumah sakit Pusat Insani. Waduh Pak dokter, gak usah manggil saya dokter. Saya kan murid Bapak. Dia masih ngaku. Karena dia benar, kita dekat. Walaupun dijewer, kan jeweran sayang. Kalau guru itu jewernya jewer sayang loh. Bukan niatnya ingin melukai loh. Ya enggak? Kalau jewer saya kan beda loh. Kenapa sih kamu nak gitu aja? Nah, di situ itu hal-hal yang kecil yang kita berantas atau bukan berantas. Nah, kemudian Mas Rizal itu pengen membuat Indonesia itu minimal, dia tidak menganjurkan ke pemerintah loh, dia nggak merengek-rengek loh. Namanya juga gerakan sekolah menyenangkan, bukan program ini, tapi gerakan. Gerakan itu orang yang bergerak adalah orang yang sadar. Tadi kan dijalannya apa? Berubah, berbagi, kolaborasi. Yes, terserah mau dibolak-balik, intinya itu. Mau berubah, mau nggak berubah? Gaya ngajarnya berubah, bisa nggak? Biar anak seneng. Tunggu itu aja, anak keluarin bukunya, anak belajarin ya, dosen. Nah, apaan itu? Gak ada senyum-senyumnya, cemberut aja. Gak salah nggak apa-apa, cemberut. Sekolahnya itu, kalau biasa itu nih, dari gerbang sudah tercium rasa nyaman. Penjaganya ramah, gurunya ramah, kepala sekolahnya enak. Yang namanya begitu ngasih duit loh Bu. Namanya kesejahteraan itu bukan berupa emang orang kaya sejahtera. Berantem mulu kerjaan. Apakah jabatan membuat orang bahagia? Apakah uang yang segunung bikin bahagia? Diabetes. Maaf, ada tangga saya begitu. Untung yang bahagia itu ada di dalam hati. Bahagia itu ada di dalam hati. Alhamdulillah orang-orang makan sayur asam kenyutan kita mah kebeli, kangkung-kangkung mah kebeli, sambal nikmat Bu, ya enggak? Apalah artinya lo makan enak-enak tapi menang utang. Apa sebagiannya? Penghasilan 2 juta, pengeluarannya 3 juta. Guru seperti itu. Karena kalau cuma 2 juta Pak, utang ini kredit motor. Makanya kalau pagi, tolong berdoa sama anak-anak sebelum kita belajar, kita berdoa bareng-bareng ya. Sudah selesai berdoa, ngomong nak, Pak Sajiman pengen punya cita-cita nih, pengen beli motor NMAX. Jujur kan anak kita 83 ya. Nah, tolong doakan dengan membaca surat Al-Fatihah ya untuk Bapak. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Dia ikhlas. Saya sama gurunya. Boleh nggak begitu? Boleh lah, minta doa restu kok. Jangan saya. Anak, aku punya cita-cita, Bapak punya cita-cita, urusan saya banyak nih nak. Biar dilancarkan oleh Allah. Tolong doakan ya nak. Pernahkah ibu lakukan hal yang sepele itu pengaruhnya besar? Di GSM itu di antaranya seperti itu. Harus tahu karakter teman. Harus mengerti temanku lagi sibuk, kasihan lah aku bantu kelasnya kosong. Kompetensi sosial. Jangan sampai gini, bodoh amat, dia jual sama saya jutek. Dia beli bakso sendiri, mana balas dendam, mana GSM-nya, ini yang kecil-kecil aja
dulu lah, benahi. Ngajarnya berubah. Terus ciri-ciri GSM-nya kayak apa? Sekolahnya sudah membuat orang betah. Masuk kelas itu bikin nyaman, nggak gerak, tahu nggak gerak? Sekolahku adalah rumahku. Bisa nggak bikin ruangan kelas itu nyaman? Bisa nggak? Nanti saya kontrol loh. Yang ikut ke sini, bisa nggak berubah? Bu Munaya, berubah sedikit saja. Dari situ dulu. Pertama, ini ya dulu kelasnya. Membuat anak betah, seneng gitu rasanya. Apakah duduknya harus begini? Silahkan mau duduknya kayak apa. Yang penting anak belajar. Dan nggak ketinggalan sama orang. Halo? Tahu nggak sih maksudku? Banyak kalau saya ngomongin masalah. Gurunya bagaimana? Kepala sekolahnya bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Lingkungan kelasnya bagaimana? WC-nya bagaimana? WC-nya kumuh, GSM dari mana? Kerannya pada jebol. Berapa sih harga keran? Iya kan? Berapa sih harga keran? Kemudian Bapak Ibu harus punya rasa memiliki. Halo? Rasa memiliki. Sekolah itu rumah kita bareng-bareng, bukan milik kepala sekolah, bukan milik penjaga, bukan milik guru orang guru. Harus ada rasa memiliki dulu dah. Kalau memiliki kan merawat, menjaga, mengawasi. Bapak Ibu yang mengawasi itu masyarakat langsung. Bapak nggak usah pasang spanduk lah. Sekolah kalau ibunya itu sabar, baik hati, tekun. Kata orang tua, sekolah tuh ke ibu siapa? Ibu Nila, orang tua ibu saya ya. Namanya Nila, Bu Nila. Sekolah ke Bu Nila, bukan di SD berapa? Bukan saya satu. Wah, Ciput juga ya. Jadi gini, Bapak Ibu mau nggak kalau jadi guru idola? Seneng nggak? Halo? Seneng nggak kalau jadi guru idola? Jangan jutek dong. Udah ketahuan kalau orang disayangin orang itu enaknya bukan main. Musim sayur, ada yang beli sayur. Awalin murid itu kan ini nanam apa namanya sawi, aku dikasih sawi. Sawi kalau beli 3.000 ketika itu banyak, tapi bukan masalah 3.000-nya. Wali muridnya hadir saya. Musim panen beras, aku dikasih 5 liter. Enak gak Bu? Musim jambu batu, Pak, mau nggak jambu merah? Ada yang ngasih, karena seneng sama gurunya. Begitu dulu ya. Kalau guru sudah jutek, sudah tidak mau bersahabat, tidak karakternya jebol, gimana mau jadi GSM? Zaman Kurtilas, sekarang juga masih Kurtilas, kan dijejeli dengan administrasi ya Bu ya. Bikin silabus, bikin RPP, bikin ini, itu, ini. Dapatnya apa? Perubahan ke anak. Perubahannya ya RPP itu. Berdampak ke siswa. Gak ada. Saya kalau kerja bakti Bu Munaya, sampai sekarang masih aku terapkan. Aku punya murid misalnya 40. Waktunya aku liatin, tenang Pak. Ya, jadi misalnya ini halaman ini lebar ya. Anak-anak baris 3 besar. Bapak hitung 1 sampai 30, kalian harus bersih ini halaman. Ya kan senang pramuka mah. 1, 2, 3, baru hitungan 4 itu udah selesai setengah lapangan. Bahkan 30 aku menghitung. 6, 7, rumput sama sampah itu udah bersih sampai ujung. Ditaruh ke sana. Kelas 4, 5, 6 aku pergunakan. Sudah itu, nah kalau sudah cuci tangan pakai sabun. Yang paling getar, tahu getar? Wah, aku kasih modal permen Kopiko sama Relaksa. Kamu pintar. Seneng nggak ada haus dikasih Kopiko? Guru mah modal, jangan. Iya modal lah. Namanya anak kan butuh reward, butuh penghargaan. Guru baik.
Aku tadi dikasih permen loh cuma. Aku beli yang toples itu. Tapi bagi sebulan 4 minggu itu kepake. Jangan semua dikasih. Yang paling bagus 5 minggu dikasih. Iya. Ayo siapa yang ini? Aku sini loh. Seneng anak itu seneng. Jangan ibu ngajar monoton, ngotot-ngotot. Kamu ulangan gimana sih ulangan? Dia pusing. Ada masalah ibu nggak perhatiin aku. Tahu ibu saya meninggal loh bu, ibu tahu nggak? Oh stop bu. Kenapa tidak menganalisis dari tadi waktu masuk? Oh maaf ya nak, ibu ini tadi nggak tahu. Kapan dimakannya? Kemarin, makanya saya kemarin nggak masuk. Oh, masalah di kelas itu banyak. Masih connect pak? Bu? Nah kemudian bapak ibu di rumah itu orang tuanya itu pendidikannya berbeda-beda, maka anaknya itu ya berbeda-beda. Di GSM nanti bapak ibu harus memahami satu-satu anak. Oh ini maunya apa, matematik itu nggak harus ngitung-ngitung kayak gitu di sana, karena di Australia itu tidak ada jangan ikut-ikut tapinya, kita Tangerang loh. Di Tangerang ada kurikulum di Indonesia. Nah, di sana ada kurikulum. Terus bagaimana targetnya? Tapi anak berpinter-pinter, pendidikannya grafiknya di sana tinggi loh. Indonesia itu menang di kejuaraan doang. Halo? Indonesia menang, tapi di kejuaraan Olimpiade matematik, Olimpiade ini itu kan bisa disetting. Contohnya ibu mewakili Tangerang untuk Olimpiade matematik, aku kasih gemblengan soal-soal, ya enggak? Otomatis ibu juara dong. Kalau kasih soal-soal, apakah orang yang juara matematik itu bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari? Saya jadi pertanyaan. Halo, bisa kan menyelesaikan? Belum tentu. Ada orang yang biasa-biasa tapi bisa menjadi manajer pabrik, dipercaya, digajah tunggal. Ponakanku digajah tunggal. Dia biasa-biasa, nggak kuliah, sampai disekolahkan ke Jepang. Supaya karena dia tekun, rajin, tidak pernah berbuat salah. Namanya Supar. Ponakanku. Itu seperti itu, membuktikan bahwa karakter itu sangat dibutuhkan. Aku ketipu sama akademik. Misalnya, ada orang pinter, tapi dia banyak kesalahan yang dia lakukan. Memang secara akademik luar biasa bu, betul nggak bu? Jadi penjaga pom bensin ngakak. Kalau orang nggak berkarakter itu, betul nggak? Bapakku nggak sekolah loh, tapi ketika ada acara pernikahan, dia selalu untuk menyambut. Kalau bahasa sininya apa? Sekapur sirih, jadi ngasih arahan ke pengantin. Bapakku nggak sekolah, SR kelas 5. Tapi bapakku kalah deh, nulisnya rapi. Dia pola pikirnya sudah jauh. Oke, ada yang nyangkut ke ini? Kepikir tadi? Ada nggak yang nyangkut? Berubah dulu, kitanya mau berubah. Nah, untuk instrumen-instrumen GSM itu kayak apa? Ada 8 instrumen. Tahu instrumen bu? Tahu instrumen nggak bu? Ini instrumen itu kayak gini. Rambu-rambu. Ini laptop tinggal untungnya. Ini ada instrumen. Instrumennya itu ada indikator pertama. Nih ya, indikator pertama itu tentang apa? Nanti ibu harus tahu rambu-rambunya. Kayak apa sih sekolah? Apa nih bunyinya? Kepada yang kebaca nggak ke depan nih? Halo?
Instrumen gerakan sekolah menyenangkan GSM mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah, aman dan nyaman. Apa Bu? Siapa yang ramah? Guru, siswa, kepala sekolah, semuanya. Kemudian yang nyaman, apanya yang nyaman? Masa siswa nyaman? Lingkungannya ini nyaman nih, nyaman, adem aku. Sampai sore tiduran di situ nyaman, adem, amat betah. Kelasnya nyaman belum? Nyaman dipasanginya, tapi nyaman untuk anak belum tentu, malah masuk angin loh. Nah, nanti akan dibahas oleh narasumber yang lain. Ini nanti kepala sekolah melakukan pemeriksaan terhadap ketuntasan belajar siswa di akhir semester dan tahun pelajaran. Dikontrol oleh siapa? Yang kontrol? Yang kontrol siapa? Siapa Bu? Siapa yang kontrol Bu? Kok ngomongnya takut-takut kepala? Karena kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran. Tepuk semangat Pak Haji. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, itu ya. Ya, yang kontrol kepala sekolah. Dikontrol. Ruang belajar bersih rapi nggak Bu ruangannya? Terdapat lingkungan fisik yang tertata dengan baik, bersih, sehat dan ramah dan nyaman. Bisa nggak nata kelas biar rapi Bu? Bisa nggak Bu? Bersih dari debu. Ibu nggak harus turun sendiri kan punya anak. Anak-anak hari Sabtu bawa topo sama ember kecil. Buat apa? Bersih-bersihin debu di kelas. Halo? Yang melakukan guru dan siswa berkolaborasi. Jangan nyalain kepala sekolah terus, nggak boleh. Nanti kalau jadi kepala sekolah itu dilawan emang mau? Mau nggak dilawan? Lawan loh, itu hukum karma loh. Jangan suka begitu. Maksudnya takutnya Pak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah itu lagi sibuk, atau kerjaannya tadi digantiin. Kan sekolah itu kayak keluar. Kalau bapak ibu di rumah ketika kecil ibunya ke sawah, bapak ibu kira-kira bantu menyelesaikan pekerjaan di rumah nggak? Masak air, ngepel. Karena sekolah seperti itu, sekolah itu kayak di rumah, namanya GSM itu. Ini ada pekerjaan Pak Kepala Sekolah, saya lagi kurang nggak enak badan di sekolah, atau dibantu. Halo Bu, jangan bilang gini, saya mah tugasnya ngajar yang ngajar, titik aku pulang. Baru jam 11 lewat dikit aja udah ngeliatin matahari aja. Jam kerja bukan segitu, kan ada aturan mainnya. Ya nggak Bu? Kalau semuanya memahami, insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi nyaman. Halo? Bener apa bener Bu? Itu nih, tepuk sekolah dasar. Tahu kan? Cerdas, berkarakter, insya Allah yes. Tepuk sekolah dasar, cerdas, berkarakter, insya Allah yes. Cerdasnya gini dong. Kan? Tepuk sekolah dasar, cerdas, berkarakter, insya Allah yes. Siapa yang berkarakter? Gurunya juga enak aja siswa. Itu mah guru aja dipakai alasan anak. Ya termasuk gurunya, cuma yang dipakai alasan tepuk. Kan tadi ada tepuk pendidik. Apa bunyinya? Tepuk pendidik. Siapa yang profesional? Guru. Siapa yang bermartabat? Guru. Siapa yang sejahtera? Guru. Dan gitu, nyalain murid. Siapa yang ini berkarakter? Kok siswanya gurunya nggak berkarakter, enak aja. Aku nanti menciptakan tepuk baru. Tepuk guru gitu ya. Tepuk guru jutek gitu. Cebut, besengut katanya. Dan GSM. Lanjut. Dan GSM. Jujur, biar jangan lupa. Saya percaya
Percuma kalau ngomong Pak Andi, saya ngomong ke Pak Andi Yusuf. Percuma kalau ngomong. Bapak Ibu kepala sekolah itu orang tua kita, Bapak Ibu. Halo. Kepala sekolah itu orang tua kita. Kita setengah hari lebih loh di sekolah. Yang membuat nyaman itu siapa? Kita. Kita. Siapa kita itu? Guru, siswa, kepala sekolah, penjaga dan lain-lain. Orang tersinggungan. Saya mau ngomong jujur saya. Bapak ngomong di sini itu melaksanakan tugas dari Pak Bupati. Majelis Sesiman ke sini itu ada surat tugas 3. Pak Bupati, Pak Sekda dan Pak Kepala Dinas untuk tugas di Rajek. Orang saya makanya gini. Ketika saya udah pensiun, bisa nggak ngomong Pak Yusuf? Gak bisa. Bisa juga udah pensiun. Ngapain ikut-ikutan? Mumpung saya masih punya kewajiban, aku nggak mau di istilahnya kok nggak melaksanakan tugas sih. Pengawas berhak menegur, kepala sekolah berhak menegur karena kepala sekolah adalah pemimpin pembela. Guru nggak betul ngajarnya atau pelaksanaan guru wajar kan? Kan kemarin udah di apa? Supervisi kan? Guru RPP-nya bagaimana? Guru cara mengajarnya bagaimana? Guru cara menilai anak bagaimana? Kan disupervisi kemarin supaya meningkat hasil prestasi siswanya. Setiap guru punya trik. Tahu trik Bu? Dalam mengajar punya trik gak Bu? Sama-sama temanya. Risol kalau nggak salah. Apapun namanya Pak Ibu. Aku memberikan tugas kepada 2 orang guru kelas 4. Bu Nila, ingat saya kasih. Bu Nila, tolong besok bikin risol ya. Aku kasih tugas lagi sama ibu siapa yang berkacamata? Eka. Bu Nila mau berikan tak kasih tugas sama nih. Bahannya sama. Semuanya sama, alat-alat sama. Kira-kira itu hasilnya akan sama nggak rasanya Bu? Ada yang, kok ini pengen ini asin nih, pengen kawin lagi. Oh yang ini kok adem-adem aja. Pamannya. Guru dalam mengajar juga sama temanya, berbeda gayanya. Oh ini Bu Nila kok menarik banget. Siswanya dari pagi menterleng terus sampai mau istirahat aja. Bu nanti dulu sebentar lagi, aku masih belum ngerti tuh. Karena Ibu Nila itu menarik, pembelajarannya menarik, bervariasi, menyenangkan, gembira, berbobot. Namanya Paikem Gembrot. Pendidikan apa? Pak itu aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira dan namanya Paikem Gembrot. Kalau bukan Paikem lagi. Gurunya berbobot. Dia tahu, dia pinter. Dia menguasai materi. Dia menguasai siswa. Bodoh amat, yang penting aku mas sebentar lagi P3K turun. Udah P3K sekarang dewek. Ayo jujur, enak aja gue laporin loh sama GTK. GTK dia punya ini, jangan macem-macem loh. Kan ada perjanjian kontrak. Bukannya kejem kepala sekolah, bukannya galak, tapi tolong dong. Tolong bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Halo Bu. Tenang aja Bu, kerja yang benar. Karena kalau di hatinya itu belum bergerak, nggak ikhlas, sampai kapan dideklat 200 kali. Kalau dasar kucing Bu, nggak akan berubah dari hari. Salah. Kalau dasar harimau nggak akan berubah jadi. Harimau ganas kan, dideklat supaya kayak kucing. Kalau harimau kan, wah si raja hutan, temennya singa. Dideklat, dielus-elus, begitu dilepas lagi. Maksudnya habis diklat bener, pulang ke sekolah kembali lagi ke alamnya. Ayo mah balik jam 10, enak aja. Pagi saja mah nyuruh saya, kan butuh kesadaran. Terserah, aku tadi jam 7 lewat udah nyampe sini loh Pak. Kembali ini, aku biasa, bukan karena biasa begitu. Kalau udah jam 8 ya jam 8 lah. Kalau lewat 2 menit wajar. Ini mah lewatnya berjam-jam, memang orang nggak rugi kita yang nungguin. Halo? Itu contoh disiplin.
Disiplin itu kunci keberhasilan. Anak yang disiplin rata-rata hidupnya enak ketika dewasa. Percaya nggak percaya silahkan survei. Disiplin itu membuat apa? Orang berhasil. Bukan berarti pinter menjamin kita sejahtera, nggak yakin. Survei, silahkan survei. Lihat kanan kiri tetangga. Bagi orang gitu. Jadi pengurus masjid bagus. Bla. Anak ibu nanti insya Allah akan mendoakan ibu kalau ngajar kita bener. Halo? Di belakang kedengeran nggak toh? Saya kelihatan loh dari sini loh. Kelihatan ini. Oh, jamaah sejauh. Nah, ini instrumen itu kaitannya dengan analisis lingkungan. Ada nggak SOP-nya sekolah itu? Adanya SOP tentang penggunaan buku bacaan. Ada nggak aturannya? Di sekolah itu ada aturan-aturannya. Nanti ini udah tak kirim ke Pak Kepala Sekolah, nanti silahkan di print untuk rambu-rambu. Ada 8 indikator yang sekolah disebut GSM itu harus memenuhi ini. Saya tidak mengharapkan ini 100%, minimal berbau GS. Tahu berbau GSM? Artinya visi misi Pak Bupati. Ini program Pak Bupati loh. Kalau di Sleman itu udah menjadi peraturan Bupati GSM itu karena belum dirasakan. GSM itu coba kurtilas. Bapak Ibu apa yang dirasakan? Kan capek kan? Ya enggak? Capek, enggak karuan. RPP melulu banyak, anaknya makin gitu kere. Alah, apaan? Mendingan zaman aku zaman nem. Kalau nem aku bener-bener kerja. Kalau nggak kerja anak kita nemnya ketinggal. Bapak Ibu begitu K13 kurikulum merdeka, emang mau merdeka? Yang namanya merdeka bukan sebebas-bebasnya Pak Yusuf. Tentang merdeka, sih makanya baca. Yang disebut merdeka itu bagaimana? Artinya guru diberi kebebasan untuk mengajar, tidak ada intimidasi. Oh, administrasimu nggak lengkap, akreditasimu dapat 0, kan diancam sekarang ya. Oh, kamu administrasinya nggak lengkap, apa? Pangkatmu aku tunda. Kan itu kan seksaan, ya kan? DP3 boleh nyulang, kalau sekarang namanya SKP. Yang PNS ngaco yang PNS, ada nggak? Kok nggak ada yang ngaco sih? Nah, saya mau nanya, yang namanya integritas, tahu Bu integritas? Tahu. Karena ada bahasanya integritas, orientasi pelayanan. Kira-kira itu nilainya asli nggak sih? Jujur jangan meneng nggak sih? Jujur nggak itu integritas? Orientasi pelayanan bener nggak begitu? Si kepala sekolah memberikan nilai segitu baiknya loh. Ibu guru saya ini Nurul, aku kasih integritasnya sekian, kejujurannya sekian, bahkan nggak jujur kemarin membeli tisu 2 ngakunya 3. Enggak, itu enggak. Saya bercanda Bu, bercanda ya berarti. Artinya, cobalah kita berlatih jujur. Insya Allah Bapak Ibu kalau jujur, anaknya ikut jujur. Kalau bilang harus. Tadi minta kopi dikasih kopi itu nih. Jangan untung-untungi, bukan waktunya lagi. Itu GSM seperti itu. Terus Bapak Ibu ketika ngajar, di sini ada rambu-rambu sangat lengkap sekali. Ya, sangat lengkap. Bapak Ibu tinggal menganalisis. Kalau saya bahas ini orang rampung 2 minggu Bu. Nah, sekolah memberi pelayanan khusus kepada anak yang tunanetra, kan nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada jangan ditulis, ada isinya. Sekolah memiliki pendidik dan tenaga pendidikan yang bisa mengajar atau melayani peserta didik berkebutuhan khusus, kan nggak ada. Kecuali sekolah inklusif. Sekolah memiliki buku guru bla 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 terus gitu. Sekolah memiliki tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Ada nggak apotek hidupnya? Contohnya, kalau ini, pokoknya di Sleman Bu. Saya cerita ini fakta ya. Aku nggak mau muluk-muluk lah.
Ceritanya ditunda dulu Pak Haji. Sebentar. Oh sebentar. 2 menit. 2 menit. Oke. Ceritanya di Sleman itu ada lorong yang begini nih Buni. Lorong yang penuh dengan kursi-kursi bekas. Halo? Hai. Kalau anak lari itu bisa nginjek paku. Wali murid begitu ada GSM itu punya ide. Tembok sono masih itu dihiasi oleh karya siswa. Ada puisi, ada lukisan. Anak-anak kelas 1 2 di sini, kelas 2 3 ke sono panjang. Sehingga nyaman dipandangnya. Ada lukisan, ada karya siswa, ada nyaman, ada pengki, ada tahu pengki? Ada pengki, ada topi, karya anak-anak gitu. Dikasih ini apa namanya? Serondoi, tahu serondoi? Tahun lah tas serondoi. Wah, itu jadi nyaman. Nyaman. Nggak ada sama-sama kumuh. Wali murid itu ikut menjaga. Ini lukisan anakku loh, awas jangan coret-coret ya. Ini lukisan anakku. Tapi sekolah itu nyaman. Itu menarik. Anak-anak kan tahu. Wah, saya akan melukis seperti itu. Nanti dilanjutkan karena banyak waktunya. Nanti cuman aku bagi. Yang jelas ada rambu-rambunya. Gurunya harus bagaimana, ngajarnya harus bagaimana, sekolahnya harus bagaimana. Ada lengkap. Bapak Ibu nanti tinggal ngeprint, dipelajari. Ini ada 8 instrumen yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa analisis bersama-sama teman yang ada di rumah. Rumahnya sekolah, bukan rumah sono. Ntar ditumpuk aja oleh ngajar ini. Kalau ingin berubah seperti itu dulu aja harapan saya. Ayo seperti itu. Jangan anak-anak jangan dicekoki ilmu ujian yang ngerti dihukum. Sudah bukan waktunya. Ya kan Bu? Tiap hari jalan macet. Karena apa? Penduduk padat. Anak dia jangan mati. Mak, lihatin jalan deh. Kok ramai ya? Apa itu sebabnya? Oh, karena banyak yang beli motor. Kok pagi-pagi macet kalau siang enggak ya nak? Kenapa nih? Oh, pada mau kerja. Anak itu dia berpikir ke situ. Nah, harusnya bagaimana nih kita? Jalan kaki aja lah dan lain sebagainya. Baca buku, baca di internet, baca di YouTube tentang GS. Apa itu GSM? GSM tidak dipaksa, tapi mau nggak mau Tangerang nanti jadi program bupati harus dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu nggak ngikuti perkembangan ya udah ngesot. Orang-orang udah lari sampai ujung, Bapak Ibu aduh ketinggalan. Nah, mau nggak ketinggalan Bu? Makanya mulai sekarang ayo melek IT. Itu saja. Nanti kita sambung lagi. Kita copy break. Takut ada yang mau ke belakang dan lain sebagainya. Monggo. Ya, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang mulia buat Pak Haji. Luar biasa materinya sebenarnya masih panjang Pak Haji ya, karena waktunya copy break nih. Iya, jadi kita copy break dulu Bapak Ibu, silahkan. Copy break sudah tersedia di luar. Kita ada waktu copy break sampai jam 10:05.